Apaan ini? Siapa dia? Tega kamu, Mas. Tega? Tega kenapa? Dari dulu saya udah percaya sama kamu. Aku sudah punya yang baru, lebih cantik dari kamu. Dan sekarang lihat, dia lagi hamil, ya. Jadi tolong jangan ganggu, jangan berisik. Kasian deh saya, oke? Mending sekarang, tuh, pergi dari sini. Pergi dari sini! Bahwa mereka baru saja melakukan hubungan. Karena saya mendapati suami saya membuka pintu dan perempuan itu sedang tidak berbusana. Aku baru 21 hari yang lalu ngelahirin anak kamu. Kamu punya anak yang mau apa kayak terserah kamu. Maksud kamu apa? Saya udah bilang, saya pengen cerai sama kamu, saya pengen pisah. Ngerti gak sih? Masih gak ngerti? Hah? Apalagi? Pergi gak sini? Pergi! Kamu! Suami saya mengusir saya di depan perempuan itu. Lalu saya meninggalkan dia. Hidup saya hancur. Kamu cantik banget malam ini. Mau ya sama Om ya? Nggak usah sok jual mahal gitu. Lepas. Jaga tangan Bapak. Mami nggak usah ikut campur. Mami kurang yang tadi. Tinggal bilang, saya bayar. 1 juta, 2 juta. Tinggal gue ngomong aja. Bapak, di sini itu cuma bayar uang karaoke dan teman ngobrol. Bukan untuk beli manusia. Beli manusia. Mami, yang bekerja di tempat kayak gini, gak usah merasa sok suci, sok jual mahal. Tinggal bilang kurang berapa saya banyak Dengar. yang tadi. Anak-anak saya di sini itu untuk menghibur tamu, bukan untuk jual diri. Kalau Bapak mau cari yang lain, Bapak salah tempat. Salah tempat. Tempat seperti ini, gak usah sok suci. Perempuan kayak kalian, itu bisa saya beli. Murah. Yang saya pikirkan adalah pada saat itu, saya melakukan demi keluarga. Tidak ada tujuan yang lain. Saya tetap menjaga kekudusan hidup saya. Saya tidak mencemarkan tempat tidur saya. Walaupun setiap malam ada godaan. Tika, dengerin aku. Kamu malam ini temani aku ya. Pak, uang semalam saya terima karena anak saya sakit. Ibu saya lagi sakit keras. Tapi kalau untuk menikah, saya belum siap, Pak. Loh. Kamu ini jadi orang tua sama anak kamu sakit. Iya. Itu masalah gampang. Kamu lihat. Ini kamu pegang. Kamu bawa. Pokoknya kamu ikutin kata aku aja. Kamu temenin aku malam ini. Tuh bahkan aku mau nikahin kamu. Pak, hidup saya selama ini tuh udah capek buat bertanggung jawab. Gak ada ruang lagi buat orang lain. Jadi saya harap Bapak mengerti ya. Dulu, tenang aja. Oke, masalah itu gampang. Gak usah khawatir kamu kalau masalah itu, tenang aja. Pak, maaf kalau anaknya nggak mau, tolong jangan dipaksa ya. Oke. Lanjut aja kalau gitu. Iya, Pak. Selamat sore, Bu. Kenapa ya? Bu Yani, bagaimana kabar Bapak sekarang? Oh, Bapak katanya lagi ada di luar kota. Ini saya juga lagi nunggu. Kenapa ya, Pak? Sebenarnya Pak Roni sama perempuan lain. Kalau Ibu mau, saya bisa antarkan Ibu sekarang. Saya tahu tempatnya. Saya tahu jam-jam dia ada di sana. Karena saya yang selalu membawa Bapak. Ya sudah, saya siap-siap dulu. Dan akhirnya driver tersebut memberitahukan alamat dan tempat tinggal suami saya dengan perempuan tersebut.
Baik Mi. dong. Oh iya Mi, Kenapa? tamu room 3 ada yang maksa aku ke kamar hotelnya. Katanya dia berani bayar aku berapa aja. Tapi aku nggak mau Mi, aku takut. Gak kamu terima kan? Enggak. Bagus. Pokoknya di sini aturannya jelas ya. Kita di sini jualan jasa hiburan, bukan jualan badan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang maksa-maksa kamu lagi, kamu langsung lapor aja ke Mami, oke? Oke Mami, makasih. Kalau aku gimana Mi? Kamu kenapa? Jadi tamu semalam tuh ngasih uang ke aku tuh banyak. Tapi uangnya kepake buat berobat ibu. Terus dia maksa aku buat nikah sama dia. Kalau dia masih maksa, aku harus gimana? Kamu bilang ke dia baik-baik. Saat ini kamu lagi kerja, fokus untuk anak dan orang tua, oke? Kamu ngomong ke dia baik-baik, tolak yang sopan, jangan pakai emosi, ya? Ini. Pa? Saat itu saya temui suami saya ada di dalam kamar tersebut bersama perempuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu kesini. Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa? Apaan ini? Siapa dia? Tega kamu, Mas. Tega? Tega kenapa? Dari dulu saya udah bikin cari sama kamu, ya. Dan sekarang lihat, aku sudah punya yang baru, lebih cantik dari kamu. Dan sekarang lihat, dia lagi hamil, ya. Jadi tolong jangan ganggu, jangan berisik. Kasian bayi saya, oke? Mending sekarang, tuh, pergi dari sini. Pergi dari sini! Aku baru 21 hari yang lalu ngelahirin anak kamu. Kamu punya anak yang mau apa kayak terserah kamu. Rawat sendiri. Maksud kamu apa? Saya udah bilang, saya pengen cerai sama kamu. Saya pengen pisah. Ngerti nggak sih? Pasti nggak ngerti? Hah? Apa lagi? Pergi nggak sini? Pergi! Kamu! Saya berpikir waktu pada saat itu bahwa mereka baru saja melakukan hubungan. Karena saya mendapati suami saya membuka pintu dan perempuan itu sedang tidak berbusana. Saya pikir suami saya membela saya. Tapi kenyataannya tidak. Suami saya mengusir saya di depan perempuan itu. Orang-orang yang ada di sekeliling itu tidak bisa membela saya karena ini adalah urusan keluarga. Dari pihak ibu kos, pemilik kos juga tidak bisa membela saya karena ini adalah hubungan urusan keluarga. Lalu saya meninggalkan dia, hidup saya hancur. Tuhan pasti kasih rezeki, pasti kasih kekuatan buat kamu. Ya. Bu Yani. Bu, Mau beli apa, Bu? mau beli beras sama susu. Oh iya, sebentar ya. Bu, silakan. Makasih, Bu. Ya. Oh iya Bu Yani, yang ini saya catat dulu ya. Nanti ngelunasinnya kapan-kapan aja pas Ibu udah ada rezekinya. Maaf ya, Bu, jadi ngerepotin terus semenjak suami saya pergi. Iya, nggak apa-apa Bu. Ibu tetap sabar ya. Iya, Bu. Sejak saat itu saya pulang, kami tidak serumah lagi. Dan dia tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup kami. Sudah hilang tanggung jawab, tidak memberikan saya nafkah, maupun kewajiban sebagai seorang suami istri. Namun saya tetap setia. Saya harus menghidupi anak saya dengan cara meminjam di warung untuk memberi makan anak saya. Sejak saat itu saya memiliki kekecewaan. Suami, orang tua, keluarga suami, mereka meninggalkan saya dalam keadaan menderita. Karena saya mengingat janji pernikahan.
Saya hanya berharap agar suami saya bisa berubah, tapi ternyata tidak. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak kuat, Tuhan. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Keadaan membuat saya tertekan, dan perlakuan suami saya membuat saya harus bertindak. Mi, kok bengong? Nggak apa-apa. Yaudah yuk, kita lanjut kerja. Ayo. Aduh. Duh, gue udah malas nyanyi nih. Aduh, pusing banget deh. Dong. Mami cerai aja sama suami Mami. Ikut sama aku. Gak usah capek-capek kerja kayak gini lagi. Uang banyak. Maaf Pak, saya masih istri sah orang. Dia begitu senang sama saya. Saat itu dia memberikan saya uang yang pada saat itu nilainya cukup banyak. Tapi saya harus menemani dia. Saya di antara dua pilihan, uang dan status, sangat bergejolak. Kurang lebih hampir 9 bulan saya bekerja di tempat itu. Selama 9 bulan, happy, tapi saya jenuh, capek. Satu ketika saya sedang mabuk berat, ada sesuatu yang berbicara di dalam hati saya. Kenapa saya begini? Kenapa hidup saya jadi begini? Kenapa saya jadi hancur begini? Tiba-tiba saya teringat kepada anak dan suami saya. Ada dorongan yang paling kuat dalam hati untuk menghubungi kembali suami saya. Kami sudah putus komunikasi hampir 2 tahun. Nomor baru siapa ya? Iya, halo. Ini siapa ya? Ini aku Pak, istrimu. Kamu di mana sekarang? Udah 2 tahun kamu gak ada kabar. Kamu di mana sih? Aku di Kupang Pak. Jadi mami karaoke. Apa? Kamu jadi mami karaoke? Astaga. Udah berapa banyak laki-laki yang kamu temanin di sana? Hah? Kenapa kamu yang marah? Kan kamu yang dulu suka main perempuan karaoke. Kenapa sekarang kamu kaget? Aku ada yang di dunia yang sama. Tiap malam kamu bergonta-ganti pasangan. Saya mengharapkan kamu untuk bisa berubah. Tapi kamu tidak berubah. Saya ada di tempat ini karena saya ingin seperti wanita yang kamu temani untuk bisa mencintai saya. Kamu usir aku bawa bayi. Kenapa sekarang kamu nanya? Saat itu dia mematikan telepon. Aku salah, Tuhan. Maafin aku ya Tuhan. Ini semua salah aku. Lalu beberapa hari kemudian dia menghubungi saya. Halo, Pak. Dan saya bertanya sama dia, baik, kamu tidak bisa menerima saya ada di sini. Mau dibawa kemana hubungan kita? Gimana Kalau kamu mau bercerai, hadiri pengadilan. Kalau kamu mau melanjutkan pernikahan ini, berubah. Dan seketika itu dia berkata, Aku sangat menyesal, Yan. Dan aku benar-benar minta maaf sama kamu. Yan, aku berharap kamu secepatnya bisa pulang ke Makassar ya. Bisa kan? Ya udah. Aku ngomong dulu sama bosku. Ya, ya udah kalau gitu nanti kabarin lagi ya.
Yani, ada apa? Gini bos, saya mau minta tolong. Kayaknya saya harus mengundurkan diri dari Mami Karaoke karena suami saya lagi sakit keras di Makassar. Gini, kontrak kamu di sini masih ada 3 bulan lagi. Kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus bayar 25 juta sesuai kontrak. Gimana? Tapi masalahnya saya nggak ngehasilin duit sebesar itu, bos. Nah, itu dia. Makanya kamu kerja yang benar. Kamu kerja yang benar, kamu urus LC yang lain. Supaya kamu dapat duit yang banyak. Paham? Baik, bos. Saya izin pamit dulu ya, bos. Oke. Yani. Gak mungkin lah aku ngelepas kamu. Kamu kan di tempat karaoke ini primadona. Ya gak mungkin lah. Halo Yan? Pak, aku buntu. Aku nggak bisa pulang ke Makassar. Tadi aku udah ngomong sama bos. Katanya bos bilang kalau misalnya aku mau pulang ke Makassar, aku harus denda dulu 25 juta. Apa? Astaga, 25 juta? Astaga Yan, aku cari di mana uang sebanyak itu sekarang Yan? Hah? Ya udah Pak, pokoknya Papa diam aja di situ. Nanti Papa sakitnya tambah parah. Biar di sini aku yang cari jalan keluarnya ya. Halo, Yan. Tuhan, tolong bukakan jalan untuk aku bisa bertemu dengan suami. Nak, coba kau matikan dulu ya. Oh iya. Kata teman kamu orang Makassar toh? Oh iya Pak. Sama Ji. Saya sudah 20 tahun Ji merantau di sini. Kamu kenapa nak pergi sejauh ini? Hah? Sebenarnya saya juga nggak mau Pak. Saya pengen pulang ke Makassar. Tapi saya terikat denda kontrak di sini 25 juta. Saya juga pengen pulang ke Makassar, tapi suami saya juga lagi sakit. Saya nggak punya uang buat nebus dendanya. Saya melihat kamu, jadi ingat dulu anak saya dia. Ya, tapi anak saya sudah meninggal. Sudahlah, biar Om yang uruskan ya. Om kenal dekat dengan pemilik tempat ini. Biar Om yang bereskan. Dia berkata, kamu harus keluar dari tempat ini. Kamu harus kembali kepada keluargamu, kepada anakmu. Yani, kamu boleh pulang. Urusan kamu di sini udah selesai. Pak Daeng udah mengurus semuanya. Ini beneran Pak? Ya, ini beneran. Makasih Pak. Satu lagi. Akhirnya dengan berat hati aku harus melepaskanmu. Ini tiket kamu untuk pulang ke Makassar. Titip salam buat keluarga. Makasih banyak Pak.
Makasih Pak selama ini Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak. Iya. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Aku mau ngomong sesuatu dulu sama kalian. Kayaknya Mami harus pamit ke kalian karena Mami mau balik ke Makassar buat nemuin suami Mami. Mami, anak-anak aku. Mami hati-hati ya, jaga diri ya di sana. Iya, kamu juga ya. Iya Mami. Aku juga bakal kangen banget sama Mami. Kamu beneran pulang? Aku datang buat mau kembali, Pak. Bukan untuk pura-pura semuanya udah selesai. Iya, Ma. Aku juga nggak minta lebih dari itu, Ma. Suami saya minta maaf, saya pun juga minta maaf. Dan saya bilang sama suami saya tidak akan pernah mengingat setiap perbuatan masa lalu kamu. Apapun yang kamu pernah perbuat sama saya sudah melupakan. Karena saya rindu kita hidup dalam bahagia. Saat saya kembali membina rumah tangga ini, saya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Ada proses yang saya jalani untuk membentuk saya dan suami saya. Setiap malam saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan saya dan suami saya. Untuk memulihkan saya dan hubungan saya kepada suami saya. Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya jika umatnya mau berseru. Apapun yang menjadi pergumulan yang kamu hadapi, apapun yang menjadi sukacita kamu hadapi, jika kamu mengandalkan Tuhan di setiap pergumulanmu, yakin dan percaya Tuhan pasti bantu dan tolong. Sejak saat itu, ada pemulihan di tengah kehidupan saya, suami dan anak-anak saya. Perubahan dalam keluarga kami. Suami saya menjadi orang yang hidup, takut Tuhan, meninggalkan dunia malam, dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Dia menjadi pribadi yang apa yang saya rindukan selama ini, itu terjadi di dalam dirinya. Ma, coba lihat nih. Sekarang Papa lagi belajar masak loh buat Mama. Coba rasain kurang apa. Coba. Panas loh. Aku tiup dulu ya. Udah, coba. Gimana rasanya? Enak? Enak. Suka nggak? Suka. Tapi aku udah pinter masak deh. Ya dong, aku kan mau jadi suami yang baik gitu. Sejak malam Natal itu, ada sukacita di dalam keluarga kami. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga saya. Suami saya menjadi orang yang setia, takut Tuhan, dan sangat mengasihi dan mencintai saya. Inilah rumah tangga saya, dan inilah kerinduan saya yang saya rindukan selama ini.
13 tahun saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan pemulihan itu terjadi. Suami saya menjadi orang yang takut Tuhan. Menjadi orang yang hidup baru, meninggalkan dosa, persinahan, dan kami hidup menjadi orang yang bahagia.